Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Novitasari dengan NIM 2304 1030 17 2. Baik, di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul 10 kaidah fikih yang diperselisihkan atau mukhtalaf fiha beserta contohnya. Macam-macam kaidah ghairu asiyah yang mukhtalaf fiha beserta contohnya menurut Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Asibah wa Nadhair menyebutkan 10 kaidah yang diperselisihkan. Kaidah pertama yang artinya sholat Jumat merupakan sholat zuhur yang dipersingkat ataukah sholat sebagaimana mestinya. Menanggapi kaidah tersebut ada dua macam pendapat. Yang pertama, sholat Jumat sebagai sholat zuhur yang diringkas. Karena itu orang yang sedang berpergian boleh menjamak Jumat dengan asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Yang kedua, sholat Jumat sebagai keadaan sholat Jumat sendiri, bukan merupakan sholat yang lain. Karena itu niatnya harus niat sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Apabila sholat Jumat diniati dengan sholat zuhur yang diringkas, maka menurut hakikatnya sudah sah, tetapi menurut fungsinya tidak sah. Karena niat itulah sebenarnya yang membedakan setiap amalan. Kaidah kedua, sholat makmum di belakang imam yang berhadas dan tidak diketahui kondisi itu. Jika sholatnya diketahui sah, apakah sahnya itu karena sholat jamaah ataukah sahnya karena sholat sendirian? Jika seorang imam menjadi imam dalam sholat dan jumlah jamaahnya sudah cukup walaupun dikurangi imam, sedangkan imam dalam keadaan berhadas, maka sholat jamaahnya dianggap sah. Karena itu mereka semua mendapat pahala berjamaah. Jika imam lupa bahwa ia berhadas atau makmumnya lupa bahwa imamnya berhadas, kemudian dalam sholat itu ia ingat dan memisahkan diri dari jamaah sebelum salam, jika makmum menginginkan sholat jamaah, maka ia harus sujud sahwi karena lupanya imam, bukan karena kelupaan dirinya. Kaidah ketiga yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan dengan membatalkan perbuatan fardu, bukan perbuatan sunnah di awal atau di tengah-tengah perbuatan fardu, maka perbuatan fardunya menjadi batal. Tetapi apakah perbuatan itu menjadi perbuatan sunnah ataukah batal secara keseluruhan? Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu yang pertama, bila seorang melakukan sholat fardu sendirian, kemudian ada sholat jamaah dan karena ingin mengikuti sholat jamaah tersebut, maka ia salam setelah 2 rakaat, maka sholatnya tetap sah dan sholatnya berstatus sholat sunnah. Yang kedua, bila seorang telah melakukan takbiratul ihram dalam sholat fardu sebelum masuknya waktu atau karena ia membatalkan sholat fardunya untuk ditukarkan kepada fardu yang lain, atau untuk berpindah kepada sholat sunnah tanpa sebab, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kaidah keempat yang artinya realisasi nazar, apakah dilakukan seperti mengerjakan pekerjaan wajib ataukah pekerjaan jaiz? Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu yang pertama, dilakukan seperti pelaksanaan ibadah wajib, misalnya nazar sholat, puasa maupun kurban, maka sholat, puasa ataupun kurban itu harus dilakukan sebagaimana pekerjaan wajib. Kalau sholat harus berdiri, tidak boleh duduk bila puasa. Puasanya harus berniat di malam hari, tidak boleh di siang hari, seperti puasa sunnah. Sedangkan kurbannya harus hewan yang cukup umur serta tidak cacat. Kedua, dilaksanakan seperti melaksanakan ibadah jaiz, seperti memerdekakan budak, sehingga boleh memerdekakan budak kafir atau budak cacat. Kaidah kelima yang artinya apakah ungkapan itu dianggap bentuk akadnya, tahu maknanya?
Misalnya, ada orang yang mengadakan transaksi dengan berkata, "Saya beli bajumu dengan syarat-syarat demikian, dengan harga sekian." Kemudian penjual menjawab, "Iya jadi." Jika melihat akadnya bentuk jual beli, namun jika melihat maknanya merupakan akad salam atau pesanan, demikian juga jika orang berkata, "Saya jual bajuku kepadamu," tanpa menyebutkan harganya, bila dilihat dari maknanya berarti hibah. Tetapi sudah lafalnya berarti jual beli. Bila hibah maka diperbolehkan, tetapi jika dipandang jual beli maka merupakan jual beli yang fasid atau rusak. Kaidah keenam, yang artinya barang yang dipinjam atau gadai apakah layak untuk jaminan ataukah sebagai pinjaman. Barang pinjaman untuk jaminan gadai dipegang oleh pemberi gadai. Apakah mempunyai barang tersebut boleh meminta kembali? Kalau barang tersebut dianggap sebagai pinjaman, maka dapat kembali atau diambil. Sedangkan jika sebagai jaminan, maka tidak dapat diminta kembali kecuali sudah dilunasi utangnya. Demikian juga jika barang itu rusak, maka pihak gadai harus mengganti jika sebagai pinjaman. Tapi jika tidak wajib mengganti jika sebagai jaminan. Kaidah ketujuh, yang artinya apakah hiwalah atau pemindahan utang itu merupakan jual beli ataukah kewajiban yang dipenuhi. Jika hiwalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka tidak ada khiyar baginya atau pilihan untuk ditangguhkan. Namun, bila dianggap jual beli, maka ia berlaku persyaratan-persyaratan sebagaimana jual beli, yakni bila ada cacatnya dapat dikembalikan atau bila tidak senang dapat dikembalikan. Khiyar majlis. Namun apabila sebagai istifah maka tidak ada persyaratan tersebut. Kaidah ke-8 yang artinya pembebasan utang apakah sebagai pengguguran utang ataukah merupakan pemberian untuk dimiliki. Pembebasan utang yang tidak diketahui jumlah utangnya oleh orang yang membebaskan, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki dan tidak sah penggugurannya. Sedangkan kalau pemberian membebaskan dengan mengetahui jumlah uangnya, maka yang lebih sah dengan iskoh atau pengguguran. Demikian juga membebaskan utang dari salah satu orang, maka yang lebih sah adalah pemberian uang dimiliki atau tamlik. Dan jika ibroknya dikaitkan dengan suatu tempat atau keadaan, maka yang sah adalah tamlik. Kalau disyaratkan adanya qabul, maka yang sah dengan isko pengguguran, sedangkan tamlik tidak disyaratkan adanya qabul. Kaidah ke-9 yang artinya iqalah atau pencabutan jual beli terhadap orang yang menyesal. Adakah itu merupakan pembatalan jual beli ataukah merupakan jual beli keduanya? Misalnya, seseorang membeli budak kafir dari penjual kafir. Kemudian budak kafir tersebut menjadi muslim dan penjual menghendaki iqalah. Kalau iqalah itu dipandang sebagai jual beli, maka dianggap sah seperti mengembalikan barang pembelian karena adanya cacat. Sedangkan kalau iqalah dianggap sebagai fasah atau pembatalan, maka tidak perlu adanya ijab qabul. Sedangkan jika dianggap jual beli, maka memerlukan ijab qabul baru. Yang ke-10 atau kaidah ke-10 yang artinya mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggaman suami yang belum diterima oleh istri, hal itu merupakan barang yang dijamin oleh suami berdasarkan akad ataukah dijamin sebagai barang yang diambil dari tangan istri. Artinya, mas kawin kalau dianggap sebagai barang yang dijamin akad, maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima. Sedangkan kalau dianggap hak milik istri, maka boleh dijual walaupun barangnya masih di suaminya. Demikian juga
Jika mas kawin yang di tangan suami itu rusak atau hilang, maka harus diganti sesuai dengan mas kawin misal istri. Karena jaminan berdasarkan akad, tetapi kalau tidak sebagai barang yang diambil dari tangan istri, maka harus diganti persil seperti wujud semula atau harga mahar itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.